Bung, apa kabar? Baik Bung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini beruntung podcast saya kedatangan 2 tamu dari kawan-kawan dari JIN. Yang pertama ada Bang Imam. Bang Imam ini sudah semester berapa ini? Baru Bang, semester 2. Semester 2. Ya. Jadi udah bentar lagi udah masuk kelas 3 berarti. Iya, betul Bang. Oh. Ya, ini Bang Dikri gimana? Alhamdulillah, semuanya baik Bang. Saya juga baru semester 2. Oh, jadi sama-sama semester 2. Iya, sama. Oh, jadi satu prodi atau apa? Iya, satu prodi. Satu prodi. Iya. Oh. Jadi Bang, mengenai pemilihan umum ini, seperti yang kita tahu, 2 tahun lagi, sebentar lagi 2024 kita akan melakukan pemilihan umum, pemilihan presiden, di mana itu akan terjadi banyak pro dan kontra dari kalangan masyarakat maupun terutama dari kalangan mahasiswa. Dan di sini seperti yang kita tahu, dalam pemilihan umum pasti banyak akan terjadi adanya yang namanya golongan putih atau golput. Golongan putih ini mereka yang sudah mempunyai hak, yang sudah diberikan kewajiban dalam menentukan pemimpin mereka, tapi mereka sama sekali tidak memberikan suara mereka terhadap yang sudah ditetapkan kepada mereka. Jadi menurut bung sekalian, bagaimana pendapat Anda? Ya, Terutama dari Bang Tori. ya menurut saya itu sangat menyalahkan bahwa adanya golput gitu. Jadi bahwa sudah terdapat dalam pasal 198 ayat 1 di mana bunyinya tersebut bahwa setiap warga negara itu yang sudah jikalau tepat pada waktu pemilihan umum dan sudah memiliki umur 17 tahun atau di atas 17 tahun dan belum menikah atau sudah pernah menikah, itu memiliki hak untuk memilih itu. Jadi tanggapan saya terhadap orang yang membenarkan golput itu sangat salah Bang. Jadi sudah jelas-jelas terdapat pasal tersebut. Jadi bagi orang-orang yang menyetujui golput itu sudah semestinya salah gitu. Jadi di sini Anda menyalahi orang-orang yang golput. Iya. Tapi bagaimana menurut Anda yang dimana pada tahun 2014 kemudian lanjut sampai tahun-tahun seterusnya itu dimana golput ini menjadi tren. Golput ini semakin menaik di setiap tahunnya, dimana para masyarakat atau mahasiswa itu semakin menjadi-jadi untuk meninggalkan kewajiban mereka dalam memilih pasangan pemimpin. Ya, betul. Jadi terjadinya tren-tren tersebut dikarenakan oleh pola pikir dari orang-orangnya gitu. Jadi bagaimana dia dalam melihat suatu pandangan yang mana sebuah pandangan tersebut itu salah. Jadi dia itu termasuk dalam perangkap gitu. Dia telah mengikuti berbagai tren-tren yang tidak harus untuk diikuti. Jadi dalam pemilihan ini hukumnya itu wajib. Kan sudah saya jelaskan di pertama tadi bahwa setiap warga negara itu memiliki hak untuk memilih gitu. Jadi menurut saya pandangan orang-orang yang tidak ingin mengeluarkan hak pilihnya itu sangat salah gitu. Jadi di sini Anda
menyatakan bahwa kebanyakan orang itu terlalu mengikuti mereka yang melakukan suatu kurang lebih penyimpangan karena mereka meninggalkan kewajiban mereka atas haknya. Iya, betul sekali. Kalau menurut Anda, apakah golput ini termasuk suatu pilihan dilakukan oleh masyarakat atau mahasiswa atau malah sebaliknya? Bagaimana? Saya yang dikatakan Bang Imam tadi bahwa beliau tidak setuju dengan adanya golput. Ya, betul sekali, Bang. Kalau menurut saya, mohon maaf nih Bang, kalau saya setuju kalau adanya golput. Dimana sekarang ini kan kebanyakan para pemimpin itu kan belum mengadakan pemilu itu, mereka mengajukan janji-janji kepada kaum muda, masyarakat bahwa setelah mereka terpilih, mereka akan melakukan misalnya pembangunan atau akan mengajukan dana-dana ke setiap daerah. Tapi nyatanya mereka mengingkari janji tersebut dan belum ada bukti pembangunan yang dijanjikan itu. Memang betul yang dikatakan Abang Imam tadi, kalau setiap warga negara itu kan diwajibkan untuk memilih seorang pemimpin. Tapi bagaimana kalau pemimpinnya itu ingkar janji? Jadi kan itu bisa memicu para pemuda-pemudi untuk melakukan golput. Dan saya setuju kalau adanya golput. Jadi di sini Anda berpendapat bahwa para mahasiswa atau mereka yang diberikan pilihan dalam menentukan pemimpin di sini lebih takut terhadap pemimpin yang mengingkari janjinya. Ya. Karena di sini memang kita lihat dari sebelum terjadinya pemilihan umum akan ada suatu perebutan suara dalam melaksanakan kampanye dan sebagainya di setiap daerah. Di situ mereka memberikan suatu dambaan yang membuat masyarakat itu tergiur dengan janji mereka dan apa yang akan mereka lakukan setelah menjadi pemimpin. Ya. Jadi begitu. Bagaimana pendapat Anda mengenai golput yang masyarakat itu takut akan dikhianati oleh pemimpinnya nanti? Ya, betul sekali. Jadi keingkaran janji dari sebuah pemerintah itu sepenuhnya tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini cuma menyuruh bawahan tersebut untuk mengatur segala apa yang dilakukan oleh sebuah organisme gitu. Jadi bawahan pemerintah ini yang melakukan apa yang diperintah oleh pemerintah gitu. Jadi misalnya sebuah pembangunan gitu, jika sebuah janji tersebut tidak berjalan gitu, maka kita ambil dari sudut pandangnya gitu. Pemerintah kan menyuruh untuk milih bawahnya gitu, untuk melakukan pengabdian sosial kepada masyarakat gitu, bahwa di sini akan dibangun jalan gitu, di sini akan dibangun jalan gitu. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan dana untuk pembuatan yang telah dijanjikan gitu. Jadi jikalau janji-janji tersebut tidak berjalan, maka dana-dana tersebut hilang di bawah naungan pemerintah gitu. Jadi sepenuhnya keingkaran janji tersebut bukan diadakan oleh pemerintah gitu. Jadi karena bawahannya tersebut, karena keteledoran oleh bawahannya tersebut. Sebentar. Jadi di sini Anda misalnya suatu pasangan yang dimana mereka sudah dipilih menjadi pemimpin, lalu ada janji-janji mereka yang sebenarnya dari pemimpin sudah memberikan saluran dana untuk mewujudkan adanya janji-janji mereka, Ya, betul. tapi malah
disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu di bawah mereka. Iya. Di mana di bawah naungan pemerintah. Gitu. Iya, di mana dana-dana tersebut diambil oleh beberapa pihak yang merenggut hak-hak dari pemimpin tersebut. Nah. Jadi di sini yang menyebabkan jadi di sini Anda menyimpulkan bahwa yang menyebabkan terjadinya pengkhianatan atau peringkaran jadi dari seorang pemimpin itu dari oknum-oknumnya, bukan dari pemimpinnya. Iya betul. Jadi apa kesimpulan yang saya sampaikan tadi itu bahwa pengingkaran janji itu tidak dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah tersebut sudah mengeluarkan sebuah dana untuk dicairkan dalam bentuk pembangunan gitu. Jadi semuanya itu tergantung dari bawahan itu mengelola gitu. Iya bisa, iya saya paham. Nah, apa itu? Nggak berarti ini dipotong. Buat tinggal. Kita masuk ke mana ya? Nah itu. Jadi gimana yang disampaikan ini atau? Jadi bagaimana saudara Bang Fikri dari argumen yang disampaikan oleh saudara Imam di sini bahwa sebenarnya bukan pemimpin itu sudah mewujudkan janji mereka, tapi disalahgunakan oleh oknum-oknum di bawah mereka sehingga membuat para mahasiswa atau masyarakat itu berpikir bahwa yang berkhianat itu adalah pemimpinnya, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya makanya kan banyak kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin itu jarang sekali pergi ke wilayah-wilayah kecil. Jadi dia itu mengutus bawahannya untuk mengatur koordinasi di wilayah-wilayah kecil itu. Jadi tanpa sepengetahuan presiden, tanpa sepengetahuan pemerintah, maaf salah. Jadi tanpa sepengetahuan pemerintah itu dia berbicara bahwa dia sudah mengeluarkan dana di tempat tersebut itu, padahal dana tersebut tidak digunakan gitu, malah hanya untuk kepentingan sendiri gitu. Oke, saya paham. Nah, hubung dengan calon-calon pemimpin gini, di saat mereka di saat mereka sudah menjadi pemimpin, nah, misal ada suatu peristiwa atau kejadian yang bersangkut paut dengan pemimpin tersebut, di mana itu menyebabkan kerugian terhadap warga negara. Di sini kadang kita dari pemerintah pasti mendapat kritik pedas biasa dari warga negara tersebut. Nah, dari golongan putih tersebut mereka juga turut dalam mengkritik, sedangkan mereka ini tidak turut dalam penyelenggaraan pemilihan umum tersebut. Itu bagaimana menurut Anda? Ya. Mereka kan memilih golput. Iya. Dan mereka mengkritik pemerintah tersebut kan? Iya. Ya mereka bisa mengkritik walaupun mereka golput kan? Iya. Itu karena mereka mengkritik itu karena mereka setuju dengan golput. Karena apa? Pemerintahnya kan memang yang dikatakan Bang Imam tadi, ada oknum-oknum. Iya, ada oknum-oknum yang menyalahgunakan anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi para oknum itu belum mereka mencairkan dana-dana yang akan dikeluarkan itu, mereka meminta persetujuan kepada atasan pemerintah. Dan di situ pemerintah menyetujui anggaran dana tersebut. Dan hukumnya kalau masalah dana pembangunan itu dan pembangunan itu buktinya tidak ada atau disalahgunakan oleh oknum-oknum itu seharusnya pemerintah itu mengutus seseorang untuk melakukan peninjauan terhadap pembangunan yang akan dibangun tersebut, karena pemerintah telah mengeluarkan dana untuk
untuk pembangunan tersebut. Jadi itu bisa jadi kesalahan pemerintah. Mengapa mereka tidak tegas kepada bawahan mereka yang menyalahgunakan dana-dana yang telah dikeluarkan? Iya, tapi di sini kan golongan putih ini kan mereka tidak turut serta dalam menentukan pemimpin, tetapi mereka malah memberikan kritik gitu. Nah, sedangkan itu bukan hak mereka karena ini bukan pemimpin yang mereka pilih. Ya, Mereka sama betul sekali sekali. tidak menentukan pemimpin mereka. Jadi itu salah satu bentuk kritik pedas gitu dari kumpulan masyarakat gitu kan, karena mereka tidak turut tapi mereka ikut campur. Nah, Tapi gini bang, mereka yang golput maksud abang ini ya, tapi kan mereka masih warga negara Indonesia, mereka diam atau tinggal di negara Indonesia. nah, Mereka seharusnya dari situ tadi dia sadar mereka adalah warga negara Indonesia, masyarakat yang memiliki kewajiban dalam menentukan pemimpin. Tapi di sisi lain, di sisi gelapnya, mereka malah mengabaikan kewajiban tersebut. Ya, kembali lagi dalam pasal yang sudah saya sebutkan tadi 198 ayat 1 bahwa setiap warga negara di mana pada hari pemilihan umum yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, yang sudah menikah atau sudah pernah menikah, itu memiliki hak untuk memilih. Jadi semua warga negara Indonesia. Jadi kenapa itu sudah dikatakan warga negara Indonesia untuk memilih? Jadi mereka itu tidak memilih. Jadi yang dikatakan Bang Dio tadi juga benar bahwa tentang mengkritik tadi, dia tidak memilih, dia tidak melakukan apa-apa atas pemilihan pemerintah itu, tapi dia malah mengkritik atas pekerjaan pemerintah gitu. Jadi sangkut pautnya tersebut di mana gitu? Ibarat gini ya, jika ada seorang pemerintah untuk dipilih gitu, jadi seseorang ini tidak memilih, jadi apakah pemerintah mau menuruti kemauannya gitu? Iya. Tentu tidak kan, Bu? Jadi bagaimana itu pendapat Anda? ini bang, mereka yang memilih, yang mengkritik itu, berarti mereka itu membenarkan pilihan mereka kalau mereka itu golput. Karena apa? Dengan kritikan itu dia membuktikan bahwa perkataannya benar kalau dia memilih golput, karena pemerintah itu tidak menepati janji-janjinya, dia mengingkari janjinya sebelum melakukan pemilu atau pada masa kampanye tersebut. Dia mengkritik karena dia membenarkan pilihannya untuk golput. Ya, jadi gini, golput itu terjadinya sebelum menjabatnya pemerintah kan? Iya, betul kan? Jadi bagaimana Anda beranggapan tentang pemerintah yang tidak mengingkari janjinya, sedangkan Anda saja belum memilih pada saat itu, Anda belum tahu jalannya pemerintah pada saat itu. Ya sudah, jadi dari sini kan kita lihat bahwa dari golongan putih tersebut, jadi mereka ini kan tidak menentukan pemilihan mereka karena mereka sebelumnya itu tidak yakin dengan, misal ada dua kandidat di situ, mereka tidak yakin atas kepemimpinan mereka ke depannya. Nah, dari situ mereka itu mengkritik pemerintahan setelah menjabat, dan mereka dari pendapat mereka itu, mereka menyatakan dari diri mereka itu benar bahwa dari pemimpin tersebut tidak ada yang benar-benar menjalankan apa yang akan mereka sampaikan pada saat kampanye. Jadi dari situ mereka menganggap bahwa golput itu benar, perbuatan mereka itu benar. Jadi gitu, santai-santai, kita minum dulu. Ya, makasih. Silakan. Jadi dapat ada suatu argumen di mana mereka menyatakan bahwa
golput itu adalah merupakan salah satu ekspresi politik yang ilegal. Ya. Legal maksudnya, legal. Jadi itu diperbolehkan karena sikap golput ini dilindungi oleh Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jadi di sini golput ini tidak bisa kita masukkan ke dalam tindakan kriminal. Iya, emang. Di sini karena di sini mereka hanya bersikap netral dan tidak mau memilih pemimpin yang salah untuk warga negara, untuk negaranya, tanah airnya. Ya, jadi saya ingin bertanya kepada Bu Fikri. Jadi bagaimana gitu tentang orang-orang yang golput ini dalam memilih pemimpin gitu? Tentang maksudnya bisa lebih diperinci. Iya, jadi jelas. bagaimana mereka itu dapat bisa menentukan pemimpin? Karena kan kita tahu sendiri di dalam Islam sendiri sebagai Indonesia sebagai negara yang Mayoritas Islam. mayoritas Islam, Ya, ya, gitu kan. betul. Di sini kita mengambil dari perspektif Islam yang dimana pada zaman Nabi dulu tuh, dari zaman terdahulu pasti dipilih satu pemimpin yang dimana dulu terdapat Nabi Muhammad, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian kalau itu Khulafaur Rasyidin barulah muncullah kerajaan-kerajaan gitu kan. Pasti ada yang namanya pemimpin. Karena suatu negeri yang tidak ada pemimpin itu pasti akan hancur. Ya, betul sekali. Nah, jadi bagaimana itu golongan golput? Anda sebagai golongan golput itu menentukan seorang pemimpin. Ya, gini ya. Memang pada zaman-zaman dahulu, memang setiap seseorang itu diwajibkan atau diharuskan memilih seorang pemimpin. Tetapi pemimpin yang dipilih itu, kalau menurut kriteria Islam, itu pemimpinnya itu adil, dia tidak zalim kepada masyarakat. Buktinya pada masa-masa sekarang ini banyak pemimpin yang zalim kepada masyarakatnya, di mana perbuatan mereka yang benar itu malah dibilang salah. Seperti yang telah lalu-lalu, yang waktu di bulan Ramadan itu ada yang larangan untuk menggunakan speaker di masjid. Iya. Itu di mana kebijakan pemimpinnya? Di situ sudah membuktikan kalau pemimpin itu zalim kepada masyarakatnya. Sedangkan di dalam Islam itu kita diwajibkan memilih pemimpin itu yang adil. Kalau kita memilih pemimpin yang zalim, berarti kita mendukung perbuatan zalim pemerintah tersebut. Jadi wajar kalau ada masyarakat yang memilih golput karena mereka menghindari dari perbuatan yang mendukung atas kezaliman seseorang tersebut. Oke, jadi di sini memang dapat kita simpulkan bahwa golongan putih ini mereka tidak mau memilih, memang karena takut dikecewakan oleh pemimpin. Karena sesuai kriteria Islam, pemimpin itu kan harus yang bersifat adil ya. Memang di zaman sekarang sulit ditemukan pemimpin yang memiliki karisma seperti pemimpin terdahulu pada zaman Nabi atau apa, karena tidak akan ada pemimpin yang saat ini yang bisa seperti itu. Ya. Nah, kita akan sebagai umat Islam ini meyakini ada nanti satu pemimpin yang akan datang yang akan mensucikan bumi ini, pemimpin yang sangat adil. Tapi itu kan sangat masih lama karena itu, dan tidak ada yang tahu juga. Dan mengenai pada zaman sekarang ini memang tidak ada pemimpin yang benar-benar adil, benar-benar jujur, tetapi itu tetap harus dilakukan karena suatu negeri itu butuh yang namanya pemimpin. Nah, dari itu marilah kita sama-sama mengajak kepada golongan-golongan putih ini harus wajib melaksanakan hak mereka terhadap negara, karena di sini
kita suatu salah itu sangat sangat dibutuhkan Bu dalam menentukan suatu pemimpin. Iya, betul sekali. Kita tidak bisa jangan sampai yang memilih pemimpin itu mereka yang tidak mengerti akan suatu tatanan negara gitu. Iya, Jangan sampai orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas ini malah diam. Justru mereka yang bodoh, mereka yang tidak peduli akan keadilan ini malah mereka yang diberikan panggung gitu. Jadi mereka tidak bisa. Jadi marilah kita sama-sama untuk kedepannya mengajak para golongan putih, mereka itu bisa memberikan kewajiban mereka terhadap hak terhadap negara, bangsa dan kewajiban mereka terhadap negara itu. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih karena dari kawan-kawan saya sudah banyak mendapatkan argumen dari sudut pandang yang berbeda, di mana itu dari suatu kekhawatiran dari suatu seorang warga negara yang sudah memikirkan masa depan negaranya gitu, karena mereka takut salah memilih pemimpin. Iya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada saudara Fikri sama saudara Imam. Semoga ke depannya nanti kita dapat melanjutkan pembahasan kita ini mengenai mudah-mudahan saja. Iya, semoga di umur panjang. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya terus. Kita harus sejenak. Udah selesai ya, Jo? Udah lah gitu. Enggak.